Matematika. Pelajaran matematika ini bagi anak SD itu sangat sulit. Mereka lebih mementingkan bermain daripada belajar. Nah, mari kita ajak mereka untuk rajin belajar. Nah, di halaman 103 siapa yang tahu? Kami tahu. Menurut kalian belajar tuh penting enggak? Kak, penting Kak. Kenapa? Kami Kak pintar. Biar pintar. Terus? Biar tidak bosan Kak. Oh, bagus. Menurut kalian belajar MTK tuh susah enggak? Susah Kak. Kayak mana caranya biar mudah? Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Siregar, NIM A1C317004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, visi dan misi usaha brand out privat. Nah, pertama latar belakang. Nah, IPA terpadu, fisika, matematika ini merupakan bidang ilmu yang diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, ilmu IPA terpadu, fisika, matematika berkaitan dengan hitungan serta logika dalam penerapannya sehari-hari. Nah, banyak siswa-siswi yang tidak menyukai pelajaran-pelajaran tersebut dikarenakan menganggap pelajaran IPA, fisika, matematika cukup sulit untuk dipahami. Namun sebenarnya IPA terpadu, fisika, matematika yang dianggap sulit ini sangat berguna dalam segala aspek ilmu pengetahuan dan kehidupan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan siswa-siswi tidak memahami pelajaran IPA, fisika, matematika ini hanya diajarkan di sekolah dikarenakan kurangnya waktu bagi siswa-siswi untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada. Nah, hal tersebut membuat mereka membutuhkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah seperti kursus atau privat. Nah, namun kursus atau bimbingan privat ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi untuk perekonomian menengah ke bawah itu terkadang sulit untuk mengadakan kursus atau privat yang diinginkan anak tersebut. Nah, jadi mengingat hal tersebut, kami berencana untuk membuka kursus atau bimbingan belajar privat yang tidak berpatokan kepada biaya atau harga kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang memiliki penghasilan ekonomi menengah ke bawah, mengingat pentingnya sebuah pendidikan. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini terkait dengan latar belakang di atas, yaitu apa yang melatar belakangi didirikannya sebuah privat. Kemudian mengapa privat diperlukan bagi siswa. Nah, yang ketiga itu bagaimana pelaksanaan dalam membuka usaha privat. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa yang melatar belakangi didirikannya sebuah privat. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui mengapa privat diperlukan bagi siswa. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui pelaksanaan dalam membuka usaha privat. Nah, di sini kami memiliki visi dan misi usaha tersebut. Nah, visi menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Kemudian misi memperkenalkan brand out privat dengan berbagai keunggulan model kegiatan belajar. Yang kedua, merekrut tenaga pembimbing yang berpengetahuan dan berprofesional. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggraini, NIM A1C317032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil badan usaha dan struktur organisasi. Nah, yang pertama yaitu profil badan usaha. Untuk profil badan usaha ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jenis usaha,
yang kedua nama usaha, dan yang ketiga lokasi usaha. Nah, untuk jenis usaha yang akan kami rintis yang berupa jasa bimbingan belajar atau bimbel dengan variansi kelas dan paket pembelajaran yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Adapun nama dari perusahaan bimbingan belajar ini yaitu Brand Out Free-Path. Nah, untuk lokasi dari bimbingan belajar Brand Out Free-Path ini terdapat di 2 buah provinsi. Yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan dan yang kedua yaitu di Provinsi Jambi. Nah, untuk setiap provinsi terdapat 2 buah tempat yang berbeda. Yang pertama, untuk Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kedua yaitu terdapat di Desa Nusa Serasan Dusun 2, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk lokasi Brand Out Free-Path yang ada di Provinsi Jambi juga terdapat di 2 buah tempat. Yang pertama yaitu terletak di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarawangun. Dan yang kedua terdapat di Desa Simpang Limo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah, yang kedua yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada bagian akademik, yang ketiga ada bagian administrasi, yang keempat ada bagian keuangan, yang kelima ada bagian marketing, dan yang keenam ada bagian tutor. Nah, adapun tugas dari masing-masing bagian ini untuk direktur, tugasnya yang pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang berhubungan dengan Brand Out Free-Path. Yang kedua, mengontrol, mengkoordinir, dan mengawasi para karyawan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan di Brand Out Free-Path. Yang keempat, membimbing dan mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, yang kedua itu bagian akademik. Adapun pekerjaan dari bagian akademik ini, yang pertama mengelola jadwal bimbingan siswa atau tutor beserta perubahannya. Yang kedua, mengontrol dan membuat kebijakan dari perkembangan akademik siswa. Yang ketiga, membuat dan mengelola kalender akademik atau kalender pendidikan. Nah, yang ketiga adalah bagian administrasi. Adapun pekerjaan dari bagian administrasi ini, yang pertama mengelola surat menyurat, yang kedua mengelola formulir pendaftaran siswa atau tutor, yang ketiga mengelola absensi siswa. Pekerjaan dari bagian keuangan ini, yang pertama mengelola catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, yang kedua membuat anggaran keuangan, yang ketiga mampu mengatur keuangan Brand Out Free-Path secara efisien. Kemudian yang kelima adalah bagian marketing. Adapun tugas dari bagian marketing ini, yang pertama bertanggung jawab atas perekrutan tutor serta para siswa. Yang kedua, mengatur jadwal kunjungan ke sekolah untuk menawarkan Brand Out Free-Path. Yang ketiga, bertanggung jawab atas mengelola brosur untuk disebarkan. Yang keempat, mengelola akun media sosial dan website dari Brand Out Free-Path. Dan yang kelima adalah bagian tutor. Adapun
tugas atau pekerjaan dari bagian tutor ini, yang pertama, bekerja sama dengan bagian akademik, yang kedua, membimbing para siswa sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, yang ketiga, bertanggung jawab sepenuhnya atas kemampuan para siswa, yang keempat, mengadakan evaluasi pembelajaran terhadap para siswa, dan yang terakhir yaitu menggunakan modul praktis dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Jadi pada aspek pemasaran, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu ada target konsumen, yang kedua ada bauran pemasaran. Yang pertama itu ada target konsumen. Bimbingan belajar brand out ini menargetkan untuk membuka cabang di 2 kota. Yang pertama ada di Jambi, dan yang kedua ada di Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, salah satu target konsumen kami yaitu adalah sekolah di SD Negeri 1 Sungai Lilin, Desa Nusa Serasan yang ada di Sumatera Selatan, Palembang. Yang kedua ada SMP Negeri 3 Sungai Lilin yang juga ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Dan yang terakhir itu ada SMA Negeri 1 Sungai Lilin yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Yang nantinya kami akan juga membuka cabang yang lebih luas lagi di 2 kota tadi, sehingga lebih mampu untuk menargetkan lebih banyak konsumen. Kemudian untuk bauran pemasaran, di bauran pemasaran ini menjelaskan tentang produk-produk yang akan kami tawarkan. Nah, bimbingan belajar brand out ini menawarkan produk yang berupa jasa bimbingan belajar. Nah, di dalamnya terdapat beberapa paket yang akan kami tawarkan pada para konsumen. Paket pertama itu adalah paket IPA terpadu, paket kedua itu adalah paket matematika, paket ketiga itu adalah paket fisika, dan yang keempat itu adalah paket double. Di dalamnya terdapat paket matematika dan paket fisika. Lalu, apa keunggulan kami? Jadi, untuk bimbingan belajar brand out, di sini kami menawarkan modul yang menarik agar dapat menarik minat belajar para siswa. Selanjutnya, seminggu sekali, kami juga akan mengadakan kegiatan training motivasi agar nantinya siswa dapat dimotivasi agar lebih semangat belajar. Yang ketiga, kami juga akan memberikan hadiah kepada para siswa bimbingan belajar yang mendapatkan peringkat 1 di sekolah sebanyak 3 kali berturut-turut. Kemudian, sebulan sekali, kami juga akan mengajak para siswa untuk refreshing ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah cabang bimbingan belajar brand out agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. Selanjutnya harga. Nah, untuk harga bimbingan belajar brand out ini, tentang harganya adalah dimulai dari harga 15.000 sampai dengan 30.000 untuk 1 kali pertemuan. Jadi kami rasa ini dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat dan orang tua. Dan untuk promosi, di sini kami menggunakan 3 buah metode. Yang pertama itu adalah promosi langsung, di mana kami, para tim atau anggota dari bimbingan belajar brand out ini akan turun ke sekolah-sekolah untuk menawarkan program-program yang ada pada brand out. Kemudian, kami juga menggunakan metode periklanan, di mana di zaman yang sangat berkembang ini sangat gampang sekali untuk mempromosikan ide-ide usaha atau bisnis melalui media online seperti sosial media, video atau YouTube, lalu blog. Nah, itu semua akan kami gunakan untuk memaksimalkan kegiatan promosi bimbingan belajar brand out. Nah, selanjutnya yang ketiga, kami juga menggunakan metode penjualan, di mana kami menjamin pada orang tua bahwa siswa-siswa yang ada di brand out insya Allah akan mampu memahami materi-materi sekolah yang nantinya akan diajarkan di bimbingan belajar brand out. Jadi jika nantinya siswa merasa kurang puas, maka kami memberikan jaminan kepada orang tua
agar duit pembayaran dikembalikan. Jadi orang tua tidak merasa dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldalia, NIM A1C3170056. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang aspek pemasaran, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan pada Brian Out Prepaid yang kami rencanakan ini. Nah, pada aspek keuangan ini kita akan menghitung berapa besar dari modal awal, kemudian dari keuntungan, laba, kemudian investasi. Kita langsung saja pada biaya bimbingan, kemudian pada modal awal, kemudian dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, biaya bimbingan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa biaya bimbingan yang akan kita dapatkan selama 1 bulan adalah 1.280.000. Kemudian untuk modal awal yang kita butuhkan selama 1 bulan itu dari transportasi, kemudian alat dan sarana prasarana belajar dan hadiah itu sebesar 600.000, sehingga laba dari modal awal dan juga biaya bimbingan itu 1.240.000 dikurang 600.000, sehingga labanya menjadi 680.000. Nah, kemudian kita dapatkan persenan investasi yang akan kita dapatkan sebesar 53%. Itu didapatkan dari 680.000 dibagi dengan biaya bimbingan 1.280.000 dikali dengan 100%, sehingga investasi yang akan kita dapatkan selama 1 bulan sebesar 319.600. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis dan antisipasi risiko usaha. Untuk analisis risiko usaha, di mana kita menganalisis bahwa adanya pengurangan jumlah siswa ataupun murid yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu tenaga pengajar yang belum terampil ataupun profesional dalam mengajar. Kemudian antisipasi yang akan kami lakukan, di mana yang pertama yaitu memaksimalkan pemasaran jauh sebelum bimbel ini dibuat, sehingga dalam promosi ini akan terus dilanjutkan sampai bimbel ini terlaksana. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memfilter tenaga pengajar, sehingga tenaga pengajar ini bisa profesional dan terampil dan tidak perlu bimbingan lagi.